Halo semuanya, di video kali ini gue akan buat dan gue akan cerita tentang sebuah negara yang ada di Asia Selatan. Gue yakin mostly dari kalian juga tahu negaranya. Jadi di awal 2023 ini ada berita banyak bahwa dia ini lagi krisis dan dia ini mengarah kepada kebangkrutan. Di 2018 kita tahu ada sebuah negara yang inflasi yang besar-besaran krisis karena cetak uang kebanyakan, yaitu Zimbabwe. Dan Zimbabwe itu kabarnya lagi rame-ramenya banget di tahun 2018 karena inflasi, dan padahal sebenarnya inflasinya udah dari lama. Di tahun kemarin, di 2022, itu ada sebuah negara juga yang dinyatakan bangkrut, ya, ada di Asia, yaitu Sri Lanka. Kantor pemerintahnya sampai diboikot dan didatengin oleh banyak orang, banyak masyarakatnya, dan intinya Sri Lanka waktu itu lagi nggak baik-baik aja kondisinya. Nah, tapi gue mau disclaimer dulu di sini, gue mau jelasin sedikit bahwa bangkrut di sini, ya, sebuah negara yang bisa dikatakan bangkrut, itu bukan berarti negara yang sama kayak perusahaan gitu ya, bener-bener bangkrut dan nggak punya aset sama sekali. Di sini arti bangkrut itu masuk ke dalam sebuah artian bahwa sebuah negara yang tidak bisa membayar sejumlah hutang-hutangnya. Indonesia pun pernah hampir bangkrut di krisis moneter 1998. Karena apa? Karena pada saat itu hutang negara Indonesia itu lagi tinggi-tingginya karena inflasi. Dan seperti yang gue bilang tadi, di 2023 ini ada sebuah negara di Asia Selatan yang hampir dinyatakan bangkrut, yaitu adalah Pakistan. Banyak bahwa negara-negara yang sudah beri sinyal bahwa negara Pakistan ini akan bangkrut, dan IMF pun berpendapat sama. Bahkan IMF juga sempat bilang bahwa Pakistan ini adalah calon pasiennya dia. Penurunan mata uang Pakistan ini terhadap dolar itu jatuh drastis di awal 2023. Jadi di 2023 ini ya, rupiahnya Pakistan itu ada di titik terendahnya sepanjang masa terhadap dolar. Cadangan devisa negara juga hampir hangus 40%. Dan memang mata uangnya itu terdepresiasi sangat besar oleh dolar Amerika Serikat. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa Pakistan itu ada di posisi ini sampai sekarang ini sih? Jadi sebenarnya inflasi Pakistan itu lagi tinggi-tingginya sekarang, dan dari 2018 juga memang udah tinggi. Bahkan mata uang Pakistan rupiah itu menyusut terhadap dolar 1/3 daripada nilainya, atau kurang lebih 30%-an. Dan di awal 2023 ini, rupiah Pakistan juga terdepresiasi hingga 30%-an. Pada akhir Januari juga ya, tepatnya pada tanggal 24, itu pemerintah Pakistan matiin listriknya secara besar-besaran yang membawa dampak pada 230 juta penduduk masyarakatnya. Sebagai perbandingan, di Indonesia itu ada 270 juta lebih. Artinya apa? Berarti 85 dari masyarakat Indonesia itu kena dampak. Di sana juga ada banyak ketidakstabilan politik, korupsi ada di mana-mana, dan seperti hal yang biasa, hal yang wajar, korupsi itu terjadi. Dan negara itu bisa dikatakan sebagai sulit untuk mendapatkan harapan. Tapi Pakistan di 2019 juga pernah dapat bantuan dari IMF, ada 7 miliar dolar, dari Arab Saudi juga ada 6 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 85 triliun rupiah. Dan hutang negaranya itu paling terbesar di Cina. Nanti gue bakal jelasin alokasinya kemana aja, tapi 30% dari jumlah utangnya itu ada di Cina. Terus juga bank-bank yang mengasih pinjam uang ke Pakistan ini juga bukan dari World Bank aja, dari beberapa bank di dunia yang terkenal dan institusi keuangan lainnya juga banyak minjemin uang ke Pakistan. Dan cadangan devisa negaranya itu juga terkuras habis sejak 2019. Kalian bayangin aja ya, sebagai perbandingan ya, cadangan devisa negaranya itu cukup untuk membiayai impor selama 3 minggu aja. Atau secara bahasa mudahnya, harapan negara Pakistan untuk masyarakatnya hanya sisa 3 minggu aja. Dari semua yang gue ceritain, Pakistan hampir dinyatakan bangkrut oleh semua negara. Satu pertanyaannya adalah apa penyebabnya dan kenapa Pakistan bisa sampai di posisi ini? Jadi dari semua kondisi yang gue jelasin tadi, sebenarnya ada beberapa faktor dan bisa dibilang banyak juga faktor-faktor yang membuat Pakistan ini hampir bangkrut. Yang pertama itu adalah serangan bom dan bencana banjir. Tanggal 31 Januari adalah sebuah peristiwa yang menyakitkan, yang mendukakan bagi masyarakat Pakistan. Jadi teror bomnya itu terjadi secara khusus itu di masjid. Ya, jadi di sebuah masjid di sebuah kompleks polisi yang ada di negara sana. Dan serangan ini itu dianggap paling mematikan dalam pasukan keamanan selama beberapa tahun terakhir. 59 orang tewas atas serangan bom ini dan ada 157 orang yang luka-luka. Gue pribadi pun turut berbela-sungkawa atas kejadian teror bom di Pakistan ini. Semoga aja kejadian yang sama tidak terulang kembali. Jadi selain bom teror, ada bencana banjir besar juga yang menimpa Pakistan, tepatnya di kuartal terakhir tahun 2022. Pakistan dilanda bencana banjir bandang besar yang akhirnya menewaskan juga banyak orang. Penelitian bilang 1/3 di negaranya itu tenggelam. Kalian bayangin aja, 1/3 dari wilayah yang ada di negaranya tenggelam. Dan 33 juta orang kena dampaknya. Ibaratnya kalau di Indonesia itu berarti 1/4 dari masyarakat keseluruhan populasi Indonesia itu kena dampak banjir ini. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, seluruh masyarakat Jabodetabek kena dampak. Tapi amit-amit sih ya. Dan pastinya karena bencana banjir ini, Pakistan harus menguras uang miliaran dolar lagi. Jadi penyebab yang kedua kenapa Pakistan bisa bangkrut yaitu adalah korupsi dan hutang negaranya yang tinggi. Seperti yang tadi gue sempat sedikit singgung, yaitu Pakistan adalah sebuah negara yang termasuk menerima utang paling banyak dari negara-negara lainnya. Dan kalau menurut data dari IMF,
IMF, Institute Monetary Fund, itu Pakistan menerima 30% utangnya itu semuanya dari Cina. Dan dia tuh punya hubungan yang benar-benar sangat erat ini sama Cina, baik dari segi ekonomi maupun dari segi militer. Dan memang hutang Pakistan kepada negara Cina ini yang tertinggi sampai mengalahkan dana utang dari IMF dan dari negara-negara besar lainnya. Tapi di 2019, Pakistan ada terima dana sebesar 6 miliar dolar dari IMF, tapi di tahun kemarin, dia juga ada nerima sebesar 1 miliar dolar dari IMF juga. Tapi yang kali ini, IMF nggak mudah mencairin dananya, minjemin uangnya ke Pakistan lagi. Nah, jadi ini info aja buat kalian, dulu nilai rupiah itu nggak ditentuin sama nilai pasar. Jadi IMF ini mau ngelihat Pakistan ini rubah kebijakan-kebijakan moneter dan juga kebijakan-kebijakan fiskal yang berhubungan dengan keuangannya. Pakistan juga disuruh dan diatur untuk pangkas BBM subsidi dan juga pangkas pengeluaran lain-lainnya. Awalnya Pakistan emang nggak mau nurut sama IMF, tapi karena kondisi mau nggak mau dia harus tunduk sama IMF. Jadi di awal Januari 2023 dicabutlah kebijakan rupiahnya yang tidak digantungkan sama pasar, dan pada akhirnya rupiahnya langsung anjlok sebesar 20%. Suku bunga bank sentralnya juga dinaikin sebesar 100 basis point. Dan penyebab yang ketiga kenapa Pakistan itu bisa sampai sini yaitu adalah pengeluaran yang kurang bijak. Beberapa tahun ke belakang, Pakistan itu lagi fokus-fokusnya untuk bangun sektor militer di negaranya. Pengeluarannya jauh lebih mengutamakan militer daripada pengeluaran-pengeluaran lainnya. Akhirnya apa? Alokasi pengeluarannya jadi nggak bijak. Jadi sebagai contoh, misalnya ibaratnya pengeluaran untuk subsidi, pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk impor, itu semuanya dikurangin dan semuanya dialihkan kepada pengeluaran untuk militer. Dan sampai pada akhirnya pengeluaran militernya itu bengkak sebesar 11%. Dan di sini kita belajar bahwa money management itu sebenarnya penting banget dan bukan hanya untuk individu tapi untuk sebuah negara. Negara-negara seperti Zimbabwe, Sri Lanka itu menjadi saksi bahwa mengelola keuangan, money management itu harus dilakukan secara rasional. Gak bisa berat sebelah kayak misalnya ke arah politik, ke arah militer kayak Pakistan yang sekarang ini. Atau mungkin berat sebelah ke arah pendidikan. Dan meskipun IMF udah mau kasih dana ke Pakistan, dana cairan ke Pakistan, tapi IMF pun juga mau lihat proses perkembangan ekonomi Pakistan dulu. Arab pun begitu, karena mereka benar-benar nggak bisa kasih terus-terusan uang yang akhirnya nggak tahu kemana uangnya. Dan jadi mereka nggak mau uang yang mereka pinjamkan ke Pakistan itu pada akhirnya terlihat transparan dan angus aja gitu, nggak tahu kemana. So jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jadi semoga pelajaran yang kalian ambil sekarang ini bermanfaat buat kalian ke depannya. Jangan lupa juga follow IG gue sama TikTok gue, nanti gue tampilin di sini karena di TikTok gue itu gue bakal upload sesering mungkin, dan di Instagram juga gue bakal sharing-sharing lewat story. Kalian juga boleh banget buat request topik-topik keuangan, investasi ataupun ekonomi. Nanti gue bakal coba buatin kalau misalnya kalian penasaran. See you on next video and have a nice day.